Halo guys, kembali lagi di Maestro Audio, inspirasi pemasangan audio dan aksesoris di mobil kamu. Di project kali ini guys, kita mau ngebahas mobil Honda Stepwagon. Mobil Honda Stepwagon ini adalah mobil family car hybrid dari Honda terbaru yang lagi trending banget sekarang. Di project sebelumnya kita pernah ngebahas bagaimana kita mengupgrade infotainment system menjadi head unit Android dan juga upgrade kamera 360. Tetapi di project kali ini guys, kita mendapatkan sebuah request dari customer yang ingin menambah visibilitas fitur kamera 360 dengan catatan tapi tidak ingin mengganti head unitnya. Pertanyaannya apakah bisa? Tentunya bisa ya. Kita di Maestro Audio menyediakan solusi alternatif untuk teman-teman yang tidak ingin mengganti head unitnya, tapi hanya ingin fitur kamera 360. Di video ini kita akan kupas tuntas seperti apa prosesnya, dan juga produk apa yang digunakan untuk mengupgrade kamera 360 di Honda Stepwagon. Mobil keluarga sebesar ini memang sangat memerlukan kamera 360. Saat kita parkir bisa terasa deg-degan, dan juga saat kita lagi melewati jalan sempit juga takut kalau kena bodi. Oleh karena itu, solusinya adalah kamera 360 tanpa perlu ganti head unit, tanpa perlu potong kabel, semua pemasangan plug and play dengan kamera 360 3D dari Orca yang didesain khusus untuk Honda Stepwagon. Jadi produk ini beda dengan produk kamera 360 yang universal ya teman-teman. Tidak bisa menggunakan yang universal. Tapi ini adalah memang yang sudah didesain untuk Honda Stepwagon. Dengan soket yang sudah disiapkan. Jadi soket ini langsung terhubung dengan head unit original. Ya, jadi plug and play semuanya soketnya. Jadi tidak ada pemotongan kabel dan aman untuk kelistrikan mobil, sehingga tidak ada yang dipotong ataupun dirusak di dalam kelistrikan mobil kalian. Dan mobil kamera 360 ini juga sudah memiliki fitur 3D. Lensanya ada 4 ya guys. Dan ini sudah 1080 pixel HD dan lensanya udah Sony lens. Dan dia sudah juga punya fitur adaptive trajectory. Ya, jadi di mana modul ini sudah bisa terintegrasi dengan adaptive trajectory dari bawaan mobilnya. Jadi di saat dia setirnya berputar, dia akan membuat trajektori kamera yang sesuai dengan rotasi setir. Jadi langsung aja kali ini guys kita mau ngebahas ya seperti apa proses pemasangannya dari produk ini setelah yang satu ini. Oke guys, jadi untuk proses pemasangannya, seperti teman bisa lihat ya, original mobil ini memang masih baru ada kamera mundur aja. Jadi kita upgrade dengan kamera 360 yang adalah terdiri dari 4 kamera. Untuk depan, bumper belakang, dan juga spion kiri kanan. Dan untuk pemasangannya kali ini juga kita sudah menyiapkan refitting housing untuk kameranya, sehingga tidak ada yang baut-baut yang tidak rapi. Kita juga sudah menyiapkan refitting housing untuk di grill depan ya, seperti ini tampilannya. Kemudian juga untuk housing kamera di belakang
dekat bagasi ya, di dekat rang bagasi. Dan juga uniknya nih ya, untuk di spion kiri kanan, karena bentuk mobil ini juga lumayan unik ya. Di bagian spion kirinya itu ada blind spot mirror, jadi kita nggak bisa ngebor di spion. Oleh karena itu, tim Maestro membuat refitting yang custom dengan menggunakan 3D printing. Ya, kita membuat supaya kamera 360 ini bisa terpasang dengan rapi, bukan di batok spionnya, tapi di tangkainya. Jadi tangkainya ini yang bentuknya miring ini kita buatkan dudukan secara khusus yang sudah dibuat ya dengan rapi menggunakan teknologi 3D printing, dan dia bisa terpasang dengan rapi di bagian tangkai spionnya. Hasilnya seperti ini yang teman-teman bisa lihat. Kelebihannya menggunakan tangkai spion adalah di saat spionnya dilipat, bila mobil kita melewati jalan-jalan sempit, maka visibilitas kamera tidak akan berubah, tetap presisi. Berbeda dengan jika kamera itu dipasang di batok, jika dilipat maka pastinya tampilan kamera akan ikut terlipat. Jadi ada kelebihan bila kita pasang di tangkai spion dengan metode yang seperti ini guys. Dan kemudian juga kita membongkar head unitnya, di mana kita menambahkan modulnya yang baru ya, dan juga kita menarik kabel-kabel yang ada di setiap 4 sisi kamera. Dan setelah selesai terpasang, kita masuk ke proses kalibrasi. Di proses kalibrasi ini adalah untuk menyesuaikan kembali supaya semua lensa kamera menjadi satu kesatuan dan memberikan tampilan kamera secara real time yang presisi. Jadi tidak hanya asal pasang, tapi juga di-adjust supaya memberikan tampilan yang terbaik. Metodenya kita menggunakan kain seperti ini guys ya, yang mengelilingi mobil. Kemudian software akan langsung mengkalibrasi secara otomatis sesuai dengan tampilannya dan memberikan tangkapan kamera yang akurat dan juga bisa diandalkan. Dan setelah selesai kalibrasi, kita bisa langsung cobain seperti apa impresi berkendara dengan menggunakan fitur kamera 360. Oke guys, jadi seperti ini ya setelah terpasang. Kini blind spot di mobil semuanya hilang. Kita bisa melihat seluruh area kendaraan yang ada di depan, di belakang, sebelah kiri, dan juga sebelah kanan. Dan di saat kita parkir ya, kita juga ini sudah mengaktifasi gigi mundur. Dia langsung memberikan tampilan kamera saat mundur. Di saat balik ke P atau ke D, dia akan kembali ke depan, kamera depan. Dan juga saat kita send kanan dan send kiri, dia kamera akan otomatis memberikan tampilan view yang sesuai dengan kameranya. Ini juga sudah dilengkapi dengan DVR, jadi kamera ini bisa merekam seluruh perjalanan kalian dari 4 sisi kendaraan. Dan juga ini sekarang kita cobain guys ya. Saat kita jalan, dia juga sudah trajektorinya sudah bermain. Jadi saat kita setirnya juga belok kiri, belok kanan, dia juga sudah mengikuti rotasi setir sesuai dengan kendaraannya. Dan juga kita sudah tes di jalan, tampilan kameranya sangat bagus, sangat jernih, dan tampilannya sudah 3D real time, surround view, panoramik, dan memberikan tampilan yang luas dan juga jelas. Di setiap mode ini ya, kita bisa pilih ada mode kamera yang flat dan juga mode kamera fish eye. Jadi kalau kita pencet sekali, dia akan menjadi cembung atau fish eye. Jadi ini bisa teman-teman sesuaikan dengan kenyamanan berkendara kalian. Kemudian kita juga bisa masuk ke mode narrow view, di mana mode narrow view ini kita bisa aktifkan dengan klik hazard, tombol hazard sebanyak 2 kali, dan dia akan langsung masuk ke mode tampilan seperti ini guys. Narrow view ini jadi kita bisa melihat mobil terbelah menjadi 2 sisi, kiri dan kanan. Mode ini sangat berguna di saat teman-teman melewati jalan gang sempit ataupun melewati jalan-jalan yang sulit untuk dilewati. Jadi dengan ini kita bisa melihat seberapa mepet bodi kiri dan bodi kanan. Dan juga di saat kita melipat spion, tetap juga memberikan tampilan yang akurat. Karena balik lagi, kita instalasinya di tangkai bukan di batok. Ada juga satu fitur penting di kamera 360 ini adalah namanya 360 Panorama Quit. Jadi teman-teman bisa personalisasi bagaimana ingin keluar dari mode 360. Misalnya
di saat mobil mencapai kecepatan tertentu, di sini teman-teman bisa pilih ada kecepatan-kecepatan yang bisa menjadi limitnya. Kemudian juga bila teman-teman ingin tampilannya di saat sen kanan dan setelah balik lagi agak lebih lama atau lebih cepat balik ke menunya, itu bisa juga disetel di mode ini. Dan banyak lagi yang bisa teman-teman personalize. Dan satu hal yang keren banget ya adalah menu avatar ini juga sudah mirip banget dengan kamera 360 Honda Stepwagon. Mobilnya juga udah mirip banget, jadi memberikan realisme seperti kita augmented reality ya di kamera 360 ini. Oke guys, secara overall review kami kamera 360 ini sangat bagus dengan fitur-fitur unggulan yang sudah kita kasih tahu tadi ya. Ada adaptive trajectory dan juga dia sudah 3D surround view, sudah ada fitur DVR atau digital video recorder, dan juga dia sudah Sony lens dan juga memberikan lensa kamera yang 1080 pixel. Kelebihannya juga dia sudah memberikan tampilan avatar yang mirip dengan mobilnya dan juga instalasi yang rapih dan proper. Buat teman-teman yang masih berkendara atau parkir masih pakai feeling, ada baiknya investasikan untuk kamera 360 untuk keamanan dan kenyamanan berkendara di mobil Honda Stepwagon, seperti yang kita sudah kasih tahu di video yang satu ini. Dan buat teman-teman yang berminat dan tertarik untuk tanya-tanya lebih lanjut, bisa langsung aja menghubungi hotline kami yang ada di bawah ini. Kita siap memberikan penawaran terbaik untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah terus mensupport channel kami dan juga likes, shares, dan juga sudah komen dan juga sudah subscribe ke channel kami. Kunjungi sosial media kami di Instagram untuk info-info lebih lanjut dan juga bisa kepoin website kami maestroaudio.com. Thank you guys for watching. Sampai ketemu di project kami yang berikutnya.